Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ghazali yang sudah memfasilitasi kegiatan yang sangat hebat ini ya. Saya rasa luar biasa ini kegiatan sangat produktif Profesor Aidi ya. Bapak Ibu sekalian, saya kenal dengan Pak Ghazali pada saat saya mengampu sebagai salah satu profesor di Unhan, yaitu pertahanan. Ya, Pak Ghazali memang luar biasa memfasilitasi semuanya. Karena juga beliau alumni daripada Unhan ya Pak Ghazali ya. Betul, Bro. Nah, Betul, Bro. ini ya saya di program Doktor Ilmu Pertahanan di Unhan. Kalau ada profesor itu Bapak Ibu sekalian, walaupun kita home base-nya di mana, kita bisa kemana-mana. Itu yang nilai lebih daripada seorang profesor ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini saya nanti lebih ke sharing pengalaman aja ya, karena kalau eh, bagaimana eh, kiat-kiat segala macam itu nanti sepertinya eh, harus dengan bidang ilmu yang berdekatan, karena saya tahu, saya asumsikan ini adalah teman-teman dari pertahanan ya. Ini kan background-nya ada yang sosial, ada yang eksakta. Saya sendiri background saya itu adalah background saya di eksakta, Bapak Ibu sekalian. Karena saya seperti tadi disampaikan oleh Pak Ghazali, saya dari S1, S2, S3 itu di teknik elektro. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian background-nya sedikit menyesuaikan, seandainya misalkan S1-nya eksak, S2-nya sosial, S3-nya sosial, nah, itu bisa juga. Terus juga bagaimana menjadi profesor dengan eh, dengan publikasi berapa dan apa hak dan kewajiban ya, itu yang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu sekalian ya. Sebagai misal saya adalah guru besar tetap di Universitas Mercu Buana di Jakarta. Nah, dengan professorship itu bisa mempunyai kewajiban misalkan sebagai asesor, kewajiban sebagai guru besar tamu, sebagai eh, kewajiban saya sebagai adjunct profesor dan lain-lain. Di samping daripada itu juga tentu saja ada hak-hak yang diperoleh oleh seorang profesor ya. Nah, di sini mungkin nanti akan saya sharingkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena saya berada di suatu perguruan tinggi swasta di Jakarta, itu dikelola oleh lembaga pelayanan pendidikan tinggi LDKT wilayah 3 ya. Di situ TMT saya sebagai profesor adalah pada 1 Agustus tahun 2023, dan saya menerima secara officially, saya menerima SK profesor saya pada tanggal 2 Oktober tahun 2023 di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 di Jakarta, di Cawang ya. Itu. Nah, prosesnya tidak singkat Bapak Ibu sekalian. Jadi yang paling penting itu adalah gigih, jangan mudah menyerah, jangan mudah, wah ini saya susah. Kalau sekali kita menyampaikan ini susah, ya eh, apa kita alam bawah sadar kita juga akan menganggap profesor itu adalah susah. Itu jujur saya dulu pada saat saya belum profesor, saya beranggapan seperti tadi disampaikan oleh Pak Ghazali ya, profesor itu identik dengan orang yang serius ya, profesor itu identik dengan senior ya, profesor itu identik dengan tidak bisa bercanda segala macam. Nah, di sini saya alhamdulillah ya, masya Allah tabarakallah, bisa membuktikan, bisa memulainya ya. Proses itu saya sebagai dosen itu tahun 2009, bulan Agustus tahun 2009 Bapak Ibu sekalian.
Ini mungkin ada yang mungkin backgroundnya bukan dari pendidikan, mungkin bukan dari kampus, mungkin makanya saya tidak merincikan level-level di kampus ya itu level-level jabatan fungsional di kampus. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah kita tidak akan pernah bisa mencapai suatu professorship manakala kita tidak memenuhi syarat-syarat administratif ya. Hal-hal administratif. Bapak Ibu di sini saya asumsikan minimal S2, syukur-syukur S3. Bapak Ibu manakala mau lulus S2 maka harus lulus daripada tesis. Bapak Ibu manakala mau lulus S3 maka Bapak Ibu harus lulus daripada disertasi. Ya, disertasi. Tesis dan disertasi itu ada syarat-syaratnya bukan ya? Ada syaratnya. Sebagai misal kalau saya sebagai promotor S3, Bapak Ibu mau untuk bisa lulus doktor maka harus publikasi minimal satu jurnal internasional Scopus berbasis Scopus Q2, Q3 dan satu jurnal nasional terkreditasi Sinta 2 misalkan seperti itu, atau dua jurnal internasional bereputasi dan Scopus Q2 atau Q3 itu tergantung daripada masing-masing kebijakan di masing-masing perguruan tinggi ya. Sebenarnya kalau dari dikti seperti ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu manakala mau ini saya sampaikan di Indonesia Bapak Ibu ya, saya di Indonesia. Di Indonesia itu adalah ada ketentuan pada saat mau menjadi profesor ya dengan masa kerja di atas 20 tahun atau masa kerja di bawah 20 tahun ya. Syaratnya jauh beda Bapak Ibu. Syaratnya jauh beda. Jauh bedanya apa? Saya sendiri mengalami tahun lalu menjadi profesor tentu saja di bawah 20 tahun ya. Di bawah 20 tahun. Di bawah 20 tahun itu ada syarat-syaratnya. Kalau dengan kondisi syarat khususnya satu jurnal internasional bereputasi SJR SJR-nya di atas 0,5 ini sudah 95% adalah Q1 Bapak Ibu ya, Q1. Jadi saya kalau Q1 pun harus terpilih ya administratifnya. Tapi manakala Bapak Ibu masa kerja di atas 20 tahun itu SJR-nya ditentukan adalah di atas 0,5 dan vektornya di atas 0,05. Ini Q2 lolos. Ya. Ini Q2 lolos. Tapi manakala Bapak Ibu dengan masa kerja di bawah 20 tahun maka harus Q1. Nah, ini yang makanya tahun 2023 di Jakarta saja itu ada 100 profesor baru. Di Indonesia itu ada kurang lebih 800 profesor baru. Maka tidak menutup kemungkinan tahun 2024-2025 ke depan akan sangat-sangat sedikit jumlah profesor bertambah. Karena pada saat kemarin 2023 itu pemerintah menentukan kebutuhan profesor, maka dipenuhi di tahun 2023 ya, sehingga pada tahun 2024 ke depan itu nanti sangat-sangat mungkin jumlah profesor yang bertambah itu sangat-sangat minim seperti kembali ke zaman dulu lagi ya. Nah, ada kriteria-kriteria daripada jurnal internasional yang dimaksud Bapak Ibu ya. Di situ ada dewan redaksionalnya minimal 4 negara ya, diterbitkan dalam satu nomor terbitan dan Indonesia berasal minimal 2 negara dan lain-lain. Ini materi paparan saya sudah ada di Pak Ghazali. Nah, syarat khusus ini saya asumsikan Bapak Ibu kalau hadir di Profesor Talk ini adalah Bapak Ibu yang entah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan adalah Bapak Ibu
punya cita-cita sebagai seorang profesor. Ya, kalau dari judulnya saja Profesor Talk yang hadir nanti insya Allah saya doakan 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, sebenarnya hadir di sini sebagai seorang profesor. Makanya saya sampaikan syarat-syarat seperti ini. Ini eh, tidak tidak terlalu berubah sejak syarat-syarat profesorship itu untuk 10-15 tahun terakhir tidak banyak berubah. Ya, artinya kalau Bapak Ibu, oh saya punya cita-cita jadi profesor 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Dari sekarang ini sudah bisa Bapak Ibu strategikan ya syarat-syarat ini ya. Kan tidak banyak berubah. Tidak banyak perubahan secara signifikan itu tidak, ya. Itu syarat-syarat khusus sebagai seorang profesor. Jadi, iya syarat khusus. Nah, ada namanya syarat khusus tambahan, ya. Syarat khusus tambahan Bapak Ibu mendapatkan hibah riset ya dengan penugasan tingkat daerah, nasional, kementerian, internasional, korporasi atau kompetitif dan lain-lain. Nah, itu memang tidak ada di buku tertulis ya, tapi paling tidak kalau yang pengalaman saya itu paling tidak skala ratusan juta itu baru dianggap sebagai hibah penelitian. Nah, itu kan jadi PR lagi ya. Terus atau pernah membimbing membimbing program doktor. Nah, ini di Unhan makanya dosen-dosen senior yang direncanakan diplanningkan menjadi profesor maka diberikan bimbingan. Nah, ya saya sendiri karena saya posisi adalah dosen profesor maka saya di Unhan lebih sebagai lebih sebagai penguji ya Pak Ghazali ya. Nah, itu cukup satu membimbing, menguji dan lain-lain. Untuk menguji tiga minimal, menguji minimal 3 mahasiswa S3 sebagai profesor tuh, ya. Atau sebagai reviewer sekurang-kurangnya 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Ini di sini ya Bapak Ibu justru sering sering kalau pada saat saya melakukan review, saya sebagai asesor, seringkali yang tidak memenuhi Bapak Ibu. Ya, pada saat Bapak Ibu mengajukan ajuan profesor, disinilah yang sering tidak terpenuhi. Karena asumsi seorang yang mau mengajukan profesor itu adalah dengan publikasi, dengan karya ilmiah, tapi seringkali lupa di sini. Ini alhamdulillah alamin, Unhan sudah memfasilitasi dosen-dosennya. Nah, atau syarat tambahan 2, membimbing sedikitnya 80 alumni sarjana atau 20 alumni S2 sebagai pembimbing utama serta kombinasi. Nah, ini kan juga PR lagi ya. Ini kan juga PR lagi nih. Itu PR lagi, makanya kalau Bapak Ibu kan nanti ujung-ujungnya kan semua adalah sebagai memberikan kontribusi kepada masyarakat, tapi kan ada juga syarat-syarat administrasinya dipenuhi dulu. Makanya pada saat saya submit di tahun 2021, ini semua saya coba lengkapi dulu. Begitu saya lengkapi, itu pun Bapak Ibu saya sampaikan, ini kalau tadi disampaikan oleh Pak Ghazali, ini adalah sangat sifatnya secret. Iya, saya revisi 5 kali Bapak Ibu. Revisi 5 kali dari pengajuan sampai dengan saya terima SK Profesor tuh saya revisi 5 kali. Sebagai misal, tidak ada di sini Bapak Ibu ya, tidak ada di sini ya. Apa? Harus melengkapi korespondensi selengkap mungkin. Di panduan nggak ada Bapak Ibu itu. Di buku panduan nggak ada, tapi dilengkapi. Yang berikutnya lagi harus menjelaskan bagaimana keterkaitan antara proposal riset, keluaran riset sampai dengan publikasi dari submitted, accepted sampai dengan publish. Itu kan PR banget ya. Itu yang tidak di buku panduan, tapi itu diminta, saya ngalami sendiri itu. Ya. Terus juga itu kan pada saat saya menyampaikan kan tidak langsung sekali saya kirim ke kementerian langsung di ACC, makanya sempat review revisi sampai perdagangan sampai dengan
5 kali saya bolak-balik, ya. Itu tadi manakala Bapak Ibu berasal dari lektor kepala. Nah, itu berasal dari lektor kepala. Bagaimana kalau mau dari lektor? Ini masih berlaku, tapi ada kemungkinan tahun 2024, 2025, 2025 terutama, ini akan dihilangkan Bapak Ibu. Ini akan dihilangkan. Makanya tahun 2023 kemarin ada beberapa dosen atau pendidik yang dari lektor bisa langsung profesor, tapi ada ada Iya, ada wacana, sekarang ada arah mulai tahun Mbak Lukis udah 2020. nengok belum? Ini kok itu. Mohon maaf, mohon izin bisa di-mute dulu. Ya, tahun 2024 ke depan ya, itu nanti ini akan dihilangkan ya, akan dihilangkan. Tapi kenapa saya masih sampaikan di sini? Karena tahun 2024 ini masih berlaku dan baru kemungkinan akan di-waive oleh kementerian pada tahun 2025. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini tadi mohon maaf saya sampaikan dari depan. Nah, ini ya. Nah, masa masa kerja di atas 20 tahun untuk yang dari lektor kepada menjadi profesor, dan masa kerja di bawah 20 tahun ya. Syarat umumnya ya wajar ya, apa kalau dosen sudah S3 itu sudah pasti lektor ya. Dosen sudah doktor itu sudah pasti lektor, karena pada saat beliau menyertakan ijazah doktornya itu sudah langsung mendapatkan KUM 200. KUM 200 itu adalah lektor ya. Akan tetapi di sini untuk yang lektor ke profesor itu tidak dibedakan pada saat yang bersangkutan di bawah atau lebih dari 20 tahun masa kerja. Yang diperlukan adalah 4 jurnal ya, 4 karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi ya. Kalau tadi dari lektor kepala ke profesor cukup satu. Nah, cukup satu. Nah, di sini perlu 4, luar biasa ya. Ya. Perlu 4 dalam artian apa? 2 jurnal Q1, dua jurnal Q2 baru bisa mengajukan dari lektor ke profesor. Kalau bukan dari lektor kepala, tapi dari lektor. Ini Bapak Ibu yang mungkin background-nya bukan dari kampus, ya ada gambaran seperti ini ya, apa namanya, makanya temanya di sini tadi sampaikan di awal sama Pak Ghazali, temanya tema spesifik ini, awal tahun 2024 ini temanya sangat spesifik. Biasanya ini yang hadir untuk menjadi profesor di bawah 40 tahun, ya pasti harapannya ke depan adalah menjadi profesor, ya itu. Kalau hanya apa namanya tidak itu pasti wah ini mendingan sekarang, apalagi akhir pekan Bapak Ibu ya, akhir pekan mendingan saya dengan keluarga segala macam. Nah, tapi ini ya gambaran saja. Lektor ke profesor itu ada syaratnya 4 jurnal, 2 jurnal Q1, 2 jurnal Q2 atau Q3. Nah, ini kurang lebih sama untuk kriteria-kriteria jurnal internasional reputasinya, sama dengan pada saat tadi dari lektor kepala ke profesor. Nah, di sini pun juga sama ya, untuk syarat khususnya ada hibah riset ya, ada pernah membimbing doktor, menguji doktor, reviewer pada jurnal internasional bereputasi. Syarat khususnya relatif sama pada saat dengan lektor kepala ke profesor. Syarat khusus tambahan 2-nya pun relatif sama. Nah, di sini saya tadi sampaikan ya, ini posisi di tahun 2023 sampai 2024 ini yang berlaku sampai 2019, ini pakai 2019 sampai berlaku pada saat saya kemarin jadi profesor. Ya, itu masih berlaku. Nah, bagaimana kalau saya nanti Prof mau jadi profesor di tahun misalkan 2030? Nggak jauh beda, Ibu. Nggak akan jauh beda. Ini saya sampaikan
saya sempat minta arahan dari yang sudah Prof tahun 2010-an, nggak jauh beda. Lain halnya kalau Prof di tahun awal 2000 atau sebelum tahun 2000, itu beda. Karena apa? Asumsinya adalah teknologi berkembang pesat tahun 2009, Bapak Ibu ya. Teknologi berkembang luar biasa tahun 2009. Bahkan WhatsApp itu ada di tahun 2014. Ya. Saya studi S3 tahun 2011, 2012 itu saya sebagai dokter itu komunikasi masih menggunakan Google Groups ya. Google Groups. Ya, itu bahkan saya pada saat saya riset saya di China, saya tahun 2013 saya riset di China, 2016 saya riset di Perth di Western Australia. Di situ saya komunikasi dengan keluarga, terutama itu setiap sore menggunakan Skype. Itu belum ada WA video call. Itu baru 10 tahun terakhir Bapak Ibu ya. Ya. 10 tahun terakhir saya setiap hari mengaktifkan Skype dengan keluarga, dengan keluarga di rumah, dengan istri, dengan anak-anak saya itu dengan Skype. Makanya yang diminta untuk terkait pendidikan 15 tahun terakhir, begitu teknologi itu maju, teknologi itu berkembang luar biasa, syarat-syaratnya tidak begitu banyak berubah. Ya. Next. Nah, ini adalah hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dosen. Saya selalu orang tua saya mendidik, kalau kamu menekuni suatu hal, peganglah yang tertinggi, apapun itu, ya. Karena saya adalah sebagai seorang pendidik, saya sebagai seorang dosen, ya, maka saya sejak awal saya sebagai dosen di tahun 2009, ya ini kan saya posisi sebagai dosen 2009 Bapak Ibu. 2009 bulan Agustus saya sebagai dosen. Saya Asdan Nahli di Juni 2011. Ya. Saya lektor di Mei 2014. Saya rektor kepala di September 2019 dan saya profesor di Agustus 2023. Saya perlu waktu kurang lebih 14 tahun. Jadi pertama dari dosen menjadi profesor. Saya jadi dosen di usia 25 ya, sehingga saya 26, sehingga saya pada 14 tahun tepat di usia 40 tahun saya profesor bidang ilmu teknik elektro. Itu sangat langka. Itu sangat langka karena saya sendiri sampai sekarang aktif di Forum Pendidikan Teknik Elektro Indonesia, rata-rata menjadi seorang profesor di teknik elektro itu di usia 42 ke atas. Jadi kalau sekarang disampaikan di Indonesia ya, kalau di luar negeri banyak, di luar negeri banyak. Bidang ilmu lainnya banyak yang Prof ya ada lah di bawah, misalkan seperti kemarin almarhum Prof Fis ya FEB UI 35 tahun Prof. Nah, itu ada. Tapi kalau di bidang teknik elektro terutama itu masih sangat sedikit, sangat langka. Makanya disinilah lebih kita membentuk pola pikir kita seperti apa. Nah, di sini profesor itu sudah penuh, bimbing S1, S2, S3 itu sudah penuh, boleh. Tapi dokter kepala itu untuk disertasi itu sifatnya adalah membantu. Atau kalau dokter kepala yang sudah senior banget, misalkan dokter kepala yang sudah 20 tahun gitu, itu seringkali di beberapa perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk membimbing S3. Tentu saja juga dengan batasan-batasan tertentu. Tapi kalau sudah profesor, mau kemanapun, mau bimbing S1, S2, S3, itu sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sepenuh-penuhnya. Ya. Nah, tadi adalah yang saya sampaikan di awal adalah administrasi semua, administrasi. Nah, ini bagaimana kiat menjadi seorang profesor secara cepat. Ya, saya Bapak Ibu, saya membuat yang namanya research group, Digital Advanced Wireless Communication. Ya, jadi
di research group yang saya buat itu semenjak tahun 2013 sampai 2038 atau kurang lebih selama 25 tahun ke depan itu saya sudah punya planning Bapak Ibu. Saya mau ngapain aja. Dan setiap perencanaan itu saya lakukan insya Allah secara istiqomah, ya. Sehingga apa? Saya dari awal pun sudah dalam tanda kutip optimis, dalam tanda kutip pada saat saya mulai membuat apa namanya alur ini 2013 saya optimis kalau dengan ini saya bisa istiqomah, ya saya bisa konsisten, saya yakin paling lama 15 tahun syukur-syukur kurang dari saat saya memulai ini saya profesor dan itu terbukti Bapak Ibu. Kenapa? Digital Advanced Wireless Communication secara shuttle 2021 disitulah saya submit profesor, 2023 saya profesor. Artinya apa? Ini memang tidak mudah Bapak Ibu, memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di Indonesia ya, hidup di Indonesia apa kebutuhan yang kita sering kali godaan-godaan tuh banyak banget. Apalagi saya sebagai seorang alumni Lemhanas ya. Saya di program pendidikan reguler angkatan ke-56 di Lemhanas, godaan tawaran tuh ada aja tawaran. Ya membuat kita sering kali tergoda. Itu banyak banget, bukan hanya ada, banyak banget. Nah, tapi kita harus ingat kita ya tidak semua yang hadir di sini dari yang hadir semuanya mau menjadi profesor, tidak, tapi tentu saja kita ke depan itu apa yang akan menjadi tujuan kita, ya menjadi tujuan kita, ya sehingga godaan-godaan sepanjang kita perjalanan hidup kita itu bukan sehingga membelokkan dari tujuan awal kita, ya. Maka tadi disampaikan Pak Ghazali, saya dari awal pun saya S1, S2, S3 profesi saya itu memang elektro, tapi tidak menutup kemungkinan juga saya sampai sekarang mengerjakan beberapa proyek yang sifatnya lebih ke ketahanan nasional, lebih ke bagaimana ICT terkaitan dengan ekonomi dan lain-lain. Nah, itu jangan yang sifatnya adalah godaan untuk kita sampai untuk kita sehingga nanti kita tekuni sehingga tujuan awal kita tuh nggak tercapai. Ya, jadi tujuan awal kita itu tidak tercapai. Kita mau ngapain sih? Kita pada akhirnya kita punya planning 10 tahun lagi saya mau jadi apa? 20 tahun lagi saya mau jadi apa? Ya. Makanya tadi sampaikan Pak Gasi kok di luar negeri, di Eropa misalkan, di Jerman misalkan, profesor banyak yang di usia 30-an. Ya sekarang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bayangkan seperti di Jerman, sekolah sampai dengan S3 gratis Bapak Ibu, gratis dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gratis. Kalau memang dia mau belajar terus usia 24, 25 itu sudah pasti doktor. Ya, udah pasti dokter karena gratis sehingga dari situ perlu 8-9 tahun dari lulus dokter bisa profesor, 33 tahun 34 tahun profesor. Nah kalau di Indonesia kan tidak, walaupun kita sering sekarang mulai dengar ya yang namanya PMDSU, program Magister Doktor Sarjana Unggulan, 27 tahun 28 tahun sudah doktor. Tapi kalau dia beraktivitas di Indonesia, apakah akan secepat itu? Kan tidak juga, karena banyak syarat-syarat administratif yang harus kita ikuti, ya harus kita ikuti. Makanya tergantung tujuan awal kita mau apa. Kalau misalkan tujuan awal kita, wah saya tidak mau ribet dengan administratif, ya bisa jadi kita harus memikir ulang kita akan stay di mana. Ya, tadi kalau di profil yang Bapak Ibu sampaikan, yang di-share oleh Pak Ghazali, saya dari Lemhanas itu ada salah satu
kolega terdekat saya, Mayor Jenderal Ahmad Marzuki, ya sekarang beliau adalah PJ Gubernur Aceh, itu menyampaikan ke saya pada saat 2 tahun 3 tahun lalu beliau disuruh milih akan penugasan di suatu daerah di luar negeri dengan dinaikkan sebagai bintang 3, atau dia diminta untuk mengabdikan diri untuk Indonesia, sehingga sampai sekarang ya sebagai Gubernur Aceh. Kita sempat diskusi itu ya, berdiskusi panjang, untuk diskusi panjang. Ya udah, saya memutuskan untuk bisa mengabdikan diri kepada Indonesia, sehingga beliau dengan pensiun dini di bintang 2-nya. Nah itu kan pilihan hidup Bapak Ibu ya, tidak bisa kita paksa ya, tidak bisa kita paksa ya, pilihan hidup tentu saja dengan lingkungan, dengan kolega-kolega, diskusi. Ya pada saat beliau nanya ke saya, gimana dek ini, ya abang pilihin aja, abang mau mengambil jalur yang mana, ya. Makanya sekali lagi di sini konsisten, istiqomah, ya, itu kita sangat 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 butuhkan. Kita mau jadi apa? Ini sedikit masuk ke teknis ya. Yang namanya 2013 tuh zaman-zamannya 3G ya Pak Ibu ya, 3G ya, di teknologi. Di situ kalau Bapak Ibu mungkin yang sedikit background-nya teknik ya, teknik, dari 3G itu lebih lebih benar-benar dia ada suatu wise communication ya. Tapi kalau di sini kalau Bapak Ibu lihat, saya juga sebenarnya nggak lempeng-lempeng banget masuk ke robotika, masuk ke Kominfo dengan project Lunnya. Ya, ini Kominfo project nih saya kerjain di 2019, 18, sehingga saya bisa publikasi 2019. Ya, ini masuk ke antena, lebih ke hardware, ke sana ke sini. Itu juga sebenarnya walaupun orang lihat secara umum saya on the track sebagai seorang profesor teknik elektro, tapi di dalam on the track kan saya itu sendiri sebenarnya saya itu juga sebenarnya bisa dibilang nyimpangnya belok-belok juga, belok dengan project loan, belok dengan bermain ke robotika dan lain-lain, walaupun secara umum saya adalah profesor wise communication ya. Di sini bahkan sempat main yang namanya fuzzy dan lain-lain ya. Bapak Ibu bisa bisa lihat tadi di awal, kalau yang ada dari awal ya, syarat profesor itu syarat administratif tidak terlalu susah untuk yang sudah terbiasa dengan publikasi. Setuju? Tapi kalau manakala Bapak Ibu yang sudah senior, mohon izin, di atas 50, 60 tahun, tidak biasa dengan publikasi, ya sampai kapanpun nggak akan pernah jadi profesor di Indonesia ini. Gitu. Ya, misalkan tadi diminta apa? 1 jurnal Scopus Q1, atau kalau yang masih relatif muda, 2 jurnal Scopus Q1, 2 jurnal Scopus Q2, bimbing S3, jadi redaksi di jurnal internasional, meluluskan S2 sejumlah 20 orang. Itu kan syarat-syarat yang terukur tapi tidak mudah. Ya kan? Makanya banyak sekali yang sampai habis usia ya, di usia 65 tahun nggak jadi profesor itu banyak. Bahkan juga kalau di pertahanan di Unhan, banyak teman-teman kita yang di situ sudah pensiun bintang 2 di usia 58 tahun, di ujung-ujungnya beliau aktif sehingga nanti sesat 1 tahun terakhir bisa jadi profesor banyak. Bukan saya bilang bukan cuma ada, banyak. Makanya kalau di sini seorang militer, seorang jenderal besar kemungkinan menjadi profesor manakala dia S3. Tapi seorang profesor, seorang ASN seperti saya tidak akan pernah jadi seorang jenderal karena memang jalurnya beda. Makanya disitulah perlunya sinergi kolaborasi. Ya, disitulah perlunya sinergi kolaborasi semua unsur masyarakat. Ya,
ini apa namanya, bagaimana sih saya sering sekali ditanya tuh, apa sih Prof kiatnya menjadi profesor yang sangat apa namanya tidak menjadi suatu masalah di situ, kolaborasi, sinergi, harmoni, inovatif dan lain-lain itu dengan semua lapisan masyarakat, ya, dengan semua lapisan masyarakat. Semua orang tahu begitu orang profesor itu ya untuk hidup layak sudah pasti layak, tapi bagaimana menjadi track kesananya itu nanti yang perlu tidak mudah. Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, buatlah rencana Bapak Ibu minimal 10 tahun ke depan. Ya, saya sendiri bisa ngomong begini karena saya buat planning 25 tahun ke depan, dimulai tahun 2013 pada saat saya S3. Ya, pada saat saya doktor, 25 tahun lagi saya mesti ngapain? Ya, itu. Jadi ya itu tidak, itu sudah berarti sudah berjalan 10 tahun. Saya masih ada sisa waktu kurang lebih 15 tahun lagi. Saya mau apakan ini sisa hidup saya ini? Saya mau apa namanya memberi manfaat dari sisi mana? Itu loh. Jadi apa namanya saya bagaimanapun juga kayak saya mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya sebagai seorang muslim, saya di sini pada akhirnya adalah saya harus memberi manfaat seperti apa kepada masyarakat menurut keyakinan saya. Bapak Ibu yang dengan keyakinannya juga sama lah pasti tentunya, ya. Nah, di sini inilah yang dari awal saya sampaikan, profesor itu adalah titik nol untuk saya, untuk kami yang di usia 40 tahun sebagai profesor. Profesor itu adalah titik nol. Titik nol apalah, kembali ke nol. Disinilah saya insya Allah akan memulai awal pengabdian saya. Ya, kalau apa namanya, saya seorang Muslim, Rasulullah SAW 40 tahun juga dengan sebagai Nabi. Ya, di sini saya 40 tahun sebagai profesor, yang memang kita jauh beda dengan beliau. Tapi setidaknya beliau adalah panutan kita sampai akhir zaman. Ya, Pak? Ide beliau adalah panutan kita. Nah, sisa apa namanya di sini kita bagaimana untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat menurut bidang kita. Kan seringkali orang yang ada yang saya temui, wah di sini kayaknya menarik, di sini kayaknya asik, kayaknya waktu umur kita akan habis untuk kayaknya, dan akhirnya sampai dengan umur 60 tahun, sampai pensiun di 65 tahun untuk yang pendidik, ya itu ya nggak jadi apa-apa, banyak. Ya, sekarang di Indonesia dari 270 juta penduduk hanya 5.000 profesor Bapak Ibu. Sekarang karena tahun 2023 ada 800-an, mungkin sekarang di atas, di angka 6.000 profesor di Indonesia ini. Itu sangat kurang. Idealnya paling tidak bisa di angka 25.000 profesor di Indonesia ini. Sekarang hanya ada 6.000 loh. Itu karena apa? Orang Indonesia itu lebih ngabisin waktunya dengan kayaknya, oh ini kayaknya asik, oh ini kayaknya menarik, ini kayaknya, dengan kayaknya itu sehingga teman orang Indonesia itu coba sana, coba sini, wasting time menurut saya ya, nggak jadi apa-apa itu. Nah, boleh tidak itu tidak melarang, tidak dilarang, tapi juga goal kita ke depan tuh mau jadi apa itu. Nah, ini apa namanya administratifnya. Nah, ini semua hal tentu saja perlu dibuktikan dengan evidence. Semua hal perlu dibuktikan dengan bukti. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini memang saya sebagai seorang profesor belum terlalu banyak publikasi saya, baru 59 jurnal Scopus. Belum terlalu banyak karena di sini tadi saya sampaikan di awal, saya ada di sini awal daripada saya sebagai seorang seorang profesor. Saya titik nol lagi, nanti insya Allah mudah-mudahan ke depan jauh lebih kencang untuk publikasi dan lain-lain. Indeks saya, Scopus saya 10. Ya, ya apa namanya, kita tidak bisa serta merta apa namanya menyampaikan, oh ini penting nggak penting, penting menurut siapa, nggak penting menurut siapa, kan gitu.
Penting, oh ini penting. Penting menurut siapa? Karena saya sebagai seorang profesor publikasi penting. Bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas kalau saya nggak punya publikasi? Bagaimana saya bisa dikenal oleh masyarakat luas kalau saya nggak punya publikasi? Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat, bisa record, 6.000 profesor di Indonesia sekarang ini yang publikasinya aktif itu kurang kurang dari setengah, Bapak Ibu. Ya kurang dari setengah, setengahnya lagi udah keasikan dengan masuk politik lah, masuk apa, itu tidak salah, tapi asal jangan melupakan, jangan meninggalkan apa namanya fitrahnya sebagai seorang profesor itu. Bapak Ibu, saya tidak tahu di sini backgroundnya apa, tapi kalau karena saya yang ngajak ke sini adalah Pak Ghazali sebagai seorang alumni Unhan yang nanti insya Allah Pak Ghazali mudah-mudahan saya doakan juga Pak Ghazali ada kesempatan untuk bisa S3 di Unhan atau bahkan di luar negeri. Ini juga nanti akan diminta Pak Ghazali dan Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal. Ya, ini sebagai penutup, saya nggak mau perpanjang lebar. Ini scholar saya adalah sebagai seorang profesor di Digital Advanced Wireless Communication. Ya, ya di sini apa namanya kolaborasi. Jadi satu kata kunci ya sebagai penutup, bagaimana menjadi seorang profesor yang apa namanya yang segera, yang cepat, yang apa namanya yang tidak berlama-lama, ya, tidak berlama-lama, ya, tidak berlama-lama. Kata kuncinya adalah apa? Kata kunci adalah Bapak Ibu secanggih apapun tidak akan berdiri sendiri. Sinergi, kolaborasi, integritas, inovatif, dan harmoni. Itu ya kata kuncinya ya. Ya, sinergi, kolaborasi sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang kita itu harus sinergi dan kolaborasi. Terus tapi kita juga harus mempunyai integritas yang tinggi terhadap bidang yang kita tekuni, dan tentu saja kita harus berinovasi terus, berinovatif. Nah, kita kan seringkali digoda dengan lingkungan yang sangat dinamis itu, makanya kita harus harmoni. Ya, lima kata kunci: kolaborasi, ya, kolaborasi, sinergi, integrasi, inovasi, dan harmoni. Itu kata kuncinya kalau menjadi seorang profesor di usia yang relatif muda. Demikian Pak Ghazali dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. 5 kata kunci. Semoga kita bisa istiqomah dengan apa yang kita tekuni. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih paparannya. Ini semua yang dikasih daging-daging semua. Nggak ada tetelannya. Oke, kita lanjutkan karena ini Profesor Talk, jadi kita berbicara mungkin interaktif dari rekan-rekan yang online di sini. Mungkin yang ada mau bertanya kami persilakan. Oke, sembari menunggu pertanyaan, Prof, tadi kalau kita lihat dari pemaparan Profesor tadi, sebenarnya apa yang Prof lakukan itu tidak jauh dari Tridharma ya, Tridharma University. Nah, menurut Profesor, Tridharma University di Indonesia ini apakah sudah berjalan sebagaimana semestinya atau hanya sekedar apa namanya lip service saja gitu? Itu sih sebenarnya kalau saya perhatikan, kukinya di sana sebenarnya. Gimana, Prof? Baik, dosen itu memang pada akhirnya atau pendidik itu pada akhirnya diminta tridharma. Ya, tridharma itu juga seringkali orang Indonesia itu kalau apalagi sudah ngerasa dia senior, ngerasa cukup umur, seringkali dia tidak mau lagi dengan bersusah payah untuk memberikan terbaiknya. Itu ya. Tridharma memang ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian. Nah, itu masyarakat ya.
masyarakat itu di Indonesia saya rasa secara payungnya itu sudah bagus, sudah terarah. Nah, tapi adalah siapa orang-orangnya? Orang-orangnya itu ya sekali lagi tadi itu kayaknya ini bagus ya, kayaknya ini menarik ya, kayaknya. Dan seringkali yang kejadian adalah begitu dia profesor itu selesai. Padahal profesor itu kan tadi saya sampaikan, profesor itu adalah titik nol kehidupan manusia. Ya, kalau kita lihat ya sekarang kan profesor sudah senior atau bahkan belum profesor lah, belum profesor, tapi karena dia sudah misalkan bukan seorang dosen, tapi beliau misalkan pejabat publik, pada akhirnya kan sudah tidak lagi mau mengembangkan dirinya, tidak lagi mengembangkan dirinya sehingga ya apa namanya secara diri sendiri beliau sudah ngerasa selesai. Disitulah sebenarnya PR kita bersama, PR negara itu sama. Manakala ngerasa sudah selesai dengan apa yang sudah mereka capai, sehingga tidak mau mengembangkan diri, tidak mau belajar. Kalau orang kalau udah mau belajar kan repot Pak Ghazali. Sudah ngerasa tidak, ini dengan seperti ini saya sudah cukup, seperti ini aja saya sudah oke. Itu kan udah repot. Dari Pak Zainullah, itu ada pertanyaan. akreditasi prodi berpengaruh dalam usulan profesor? Tidak sama sekali. Akreditasi prodi nggak ada hubungannya sama profesorship, nggak ada. Profesor adalah bagaimana kita secara personal, secara orang per orang bisa memenuhi baik itu syarat administratif ataupun syarat teknis apa saja yang ditentukan oleh kementerian, ya, oleh kementerian. Nah, tapi seringkali juga Bapak Ibu sekalian, wah yang penting saya memenuhi syarat aja. Akhirnya banyak yang mohon maaf pakai shortcut, banyak banget. Akhirnya ketangkep. Saya kan asesor ya, saya kan tahu seluk-beluk mereka ini. Saya kan tahu orang yang tiba-tiba misalkan gini, selama 20 tahun nggak ada karya, nggak ada apa, karena dia project, karena dia pengusaha, karena dia mohon maaf, karena di Unhan mungkin karena dia sibuk dengan militershipnya, tiba-tiba di ujung-ujung pas mau jadi profesor karyanya banyak dan ada, masa jadi ragu-ragu. Yang penting adalah istiqomah Bapak Ibu, istiqomah konsisten ya. Konsistensi itu memang tidak mudah, konsisten dengan apa yang kita jalani itu. Ya jangan, wah kayak saya mau misalkan ini, sekarang tahun politik ini saya juga hati-hati ngomong nih. Ya, selama 4 tahun terakhir orang biasa-biasa aja. Pas setahun jalan-jalan tahun politik jadi banyak orang baik. Ya, Salim Nilam Hanas, dia tahu kayak gitu-gituan. Tiba-tiba jadi banyak orang baik. Ya, tiba-tiba jadi banyak orang rajin. Ya, tiba-tiba jadi orang yang selama ini orang nggak kenal, tiba-tiba jadi malah sangat kenal. Benar apa betul, Pak Ghazali? Iya kan? Benar itu. Itu fakta. Tahu saya gitu-gituan. Itu saya tahu. 4 tahun tuh orang diem-diem aja, adem aja, apalagi mereka di dalam. Pas begitu tahun terakhir udah mau habis atau mau masuk gitu, jadi baik semua. Saya tahu, ya itu kejadian juga di dunia professorship. Oh selama ini project, karena emang kalau project dapatnya lebih gede, tapi itu rezekinya rezeki macan, rezeki harimau, dapatnya satu gede tapi hilang, udah. Kalau kita mau jadi profesor itu ada rezeki ayam, kecil tapi dapat terus insya Allah. Itu ya buktinya alhamdulillah sampai sekarang masih banyak orang yang tertarik menjadi seorang profesor kan. Itu dari Ibu Dela, mana sekali Prof atas paparannya bagaimana mengatur waktu tengah-tengah respon selain seorang profesor dan
Saudara keberatan dikeluarkan berapa dan apa tunjangan yang dikeluarkan dari profesor. Bapak Ibu sekalian, profesor itu menarik dari sisi haknya. Kewajibannya pun menarik. Karena apa? Ini saya buka-bukaan aja ya. Ini forumnya forum Profesor Talk. Buka-bukaan aja di sini. Siapa sih yang berani nagih kewajiban profesor? Misalkan di Unhan, misalkan contohnya. Ada seorang profesor bintang 2, dia apa namanya, misalkan ketentuannya setiap tahun harus setiap 3 tahun setiap tahun misalkan harus apa namanya satu publikasi jurnal internasional bereputasi Q2, ya kan? Q2 profesor misalkan, ya. Pada akhirnya profesor itu dalam tanda kutip nebeng dengan bimbingan S3-nya, tetap punya kan? Udah bayar lagi nggak? Rektor bayar lagi nggak? Nggak akan. Agarnya masih sama. Yang penting ada gitu. Tapi jangan nggak ada juga, ya. Nggak akan. Ini saya sekali lagi saya sampaikan ini belak-belakan aja, ya. Misalkan saya profesor, tapi alhamdulillah saya sampai sekarang masih apa namanya masih rajin nulis, masih riset. Kok profesor lebih senior? Pada akhirnya kan bimbingan S3-nya yang kerja, maka kan ada anekdot ya. First author, ya, corresponding author yang kerja keras mahasiswa S3-nya. Ini nanti kalau Pak Ghazali S3 siap-siap Pak. Digebukin tiap hari, ayo riset, ayo publikasi. Profesornya nebeng nama. Kampus berani negur, nggak akan. Yang penting ada. Itu. Nah, tapi tergantung profesornya juga. Tergantung profesornya juga. Makanya apa namanya tergantung kitanya juga ya. Tergantung kitanya. Kita ini kan punya tanggung jawab moral. Jangan hanya neken mahasiswa S3, jangan hanya neken dosen-dosen senior yang belum profesor, tapi kita juga kewajiban khusus profesor itu sebenarnya itu kan kita ngocing ya. Kita itu kan sebagai pengarah apa namanya nanti ke arah mana ini apa namanya marwah daripada bidang ilmu kita, iya kan? Mau ke arah mana? Mau ke arah mana ini? Misalkan, oh saya seorang profesor di bidang wise communication, sehingga saya harus bikin satu roadmap dong, satu roadmap 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya mesti ngapain aja. Disitulah saya biasanya kalau saya lakukan ya Pak Ghazali dan Bapak Ibu sekalian ya, saya nggak mau ribet. Nggak mau ribetnya apa? Saya di situ saya didampingi 4-5 dokter baru. Didampingi 4-5 apa namanya dokter-dokter yang lektor kepala. Dari mereka lah nanti apa namanya yang pada akhirnya nanti akan membimbing secara teknis mahasiswa S3 sekarang itu, sehingga tetap jalan terus. Namanya riset payung. Ya, riset payung itu di situ posisi riset payung. Ya, saya masih yang ini tadi mengatur waktu. Prinsipnya gini, ini Bapak Ibu Dela. Ya, prinsipnya adalah orang semakin sibuk, orang itu semakin bisa ngatur waktu. Orang semakin santai, kerjaannya banyak yang nggak selesai. Ya, orang semakin sibuk, orang semakin padat jadwalnya, kerjaan makin banyak yang dikerjakan. Tapi orang semakin santai, semakin nggak ngapa-ngapain, itu semakin banyak yang tidak dia kerjakan. Kalaupun dia mulai mau mengerjakan, ya setengah-setengah. Oh, ada masalah ditinggal, ada masalah nanti dikasih ke orang. Nah, itu jadi ya intinya adalah sama-sama kita dikasih waktu oleh Tuhan 7x24 jam. Ya. Makanya apa namanya bagaimana kita memanage waktu itu sendiri. Waktu itu kan waktu adalah makhluk Tuhan yang kita sama sekali tidak bisa ngatur.
Tapi yang bisa kita atur adalah kita diri sendiri. Bisa nggak? Sekarang jam 10:05 waktu di bagian barat. Kita nggak akan pernah bisa kembali ke pukul 10 tadi. Pakai teknologi apapun nggak bisa. Itu adalah waktu. Ya, mau teknologi apapun nggak bisa. Oh, kita mau balik lagi. Ya, kalau apa namanya balik lagi ke 1 menit lalu nggak bisa. Jadi di sini itu yang apa namanya bisa memanage yang ada. Ya saya juga berkeluarga, istri saya juga seorang pendidik, anak-anak saya juga sekolah, ya sama harus apa namanya saling, intinya itu adalah saling kan, karena tadi di akhir tadi kan saya sampaikan ya apa namanya kolaborasi, sinergi, integrasi, inovasi dan harmoni. Itu ngomongnya gampang ya Pak Gatot dan Bapak Ibu sekalian ya. Prakteknya kalau nggak biasa itu susah loh itu, kalau nggak terbiasa ya. Kalau tidak keberatan, bolehkah dipaparkan berapa tunjangan yang didapatkan ketika menjadi profesor? Intinya daging, Ibu Dela. Ya, intinya daging lah kalau udah profesor. Ya, udah profesor itu intinya selama apa namanya kita adalah dikembalikan lagi. Niat kita adalah sharing. Niat kita adalah memberikan manfaat kepada orang banyak. Ya, saya seringkali saat sekarang menjadi profesor, ya saking jadwalnya padat, itu seringkali mohon maaf Bapak Ibu panitia, bisakah di online kan? Sebenarnya pandemi itu menguntungkan kita kemarin tuh. Ya, pandemi kan sekarang ini kan kita tidak sepenuhnya beralih ke offline kan. Ya, sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan Ibu dan Bapak Ibu sekalian, kalau satu waktu yang sama yang undang saya misalkan satu Indonesia bagian barat, ya ada misalkan salah satu kedutaan misalkan di Timur Tengah, nah, salah satu di Asia Timur, Jepang misalkan, ya waktunya sama, flightnya pun berjam-jam, kita pilih yang mana? Itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Kalau saya sampai sekarang, ya bukannya sosokan ya, kalau saya sampai sekarang saya lebih memilih yang terdekat saya datangi secara offline. Misalkan ya masih di Asia Tenggara saya datangi offline, yang selebihnya izin ya saya online aja ya. Tapi kan banyak profesor juga yang mumpung jadi profesor banyak. Oh, saya jalan ke Amerika, yang di Indonesia justru di online kan. Ada banyak, saya nggak usah sebutin namanya ya. Banyak kayak gitu. Tergantung kitanya. Kalau saya tipikal saya jujur aja saya tipikal orang yang tidak bisa jauh-jauh dari anak istri saya. Nggak bisa, saya harus, kalau dulu waktu sekolah iya terpaksa karena saya sekolah. Begitu saya udah profesor saya nggak bisa jauh berlama-lama jauh dari anak saya itu nggak bisa karena saya masih kecil-kecil, masih masa sekolah SMP ya, nggak bisa karena saya punya suatu kepuasan manakala saya bisa nganter anak saya sekolah ke SMP-nya tiap pagi. Itu yang yang menjadikan saya lebih sering saya mengambil job-job yang terdekat, yang mungkin bisa balik hari lah ya. Kalau kayak Singapura, Malaysia kan bisa balik hari, berangkat first flight pulang last flight kan masih bisa gitu. Dibandingkan saya harus ke Asia Timur, saya harus kecuali kalau terpaksa ya mau nggak mau ya. Jadi kalau misalkan saya hanya sebagai narasumber, sebagai agent profesor yang saya masih bisa online, ya saya minta online itu. Itu makanya bagaimana mengatur waktu tengah-tengah kesibukan sebagai peneliti, sebagai profesor, ya. Kalau tunjangan pasti ngikuti Bu Dela, Bapak Ibu sekalian. Kalau tunjangan ya, tunjangan pasti ngikutin lah, karena kan waktu kita juga habis untuk itu semua ya. Itu jadi Bapak Ibu kalau ini kaitkan dengan pertanyaan pertama tadi, sekarang banyak orang begitu profesor justru ngambil yang terjauh buat kita didatenginnya. Banyak karena mungkin masa mudanya belum pernah ngalamin itu. Ya, mungkin masa mudanya belum ngalamin itu, begitu dia profesor, udah usianya udah di usia di atas 55, 60, kesempatan profesor jalan-jalan.
Kan tergantung orangnya. Mungkin saya pun nanti akan seperti itu, mungkin ya. Mungkin begitu anak saya udah kuliah, udah kerja, ya terus mau ngapain lagi di rumah cuma berdua sama istri misalkan. Itu jalan-jalan segala macam sambil ini mungkin. Kalau sekarang saya masih belum. Itu ya sekarang 40 tahun kalau sering ninggalin anak istri karena gara-gara kerjaan ke Amerika, ke Eropa dan lain ke Asia Timur. Yang deket deh Asia Timur itu kan deket tuh sebenarnya. Tapi kan tetap aja seminggu paling tidak 4-5 hari seminggu ninggalin rumah saya nggak bisa. Kalau tunjangan otomatis ngikutin Bapak Ibu negara ngasih tunjangan. Kalau misalkan dengan sebagai narasumber apalagi yang apa namanya sifatnya internasional itu sudah sebagai tenaga pakar di sana sini ya tenaga pakar dalam dan luar negeri dari institusi kami pun karena kami sebagai seorang pendidik ada ya jadi insya Allah kalau masalah apa tadi sebutnya tunjangan sebagai profesor ya untuk hidup layak cukuplah layak lah ya makanya kan tidak sampai sekarang saya belum pernah dengar tuh profesor di Indonesia hidup berkekurangan belum pernah dengar ya kalau masalah cukup masalah berkecukupan masalah berlebih itu kan tergantung orangnya ya misalkan apa saya daripada semua apa namanya daripada semua buat sendiri dan keluarga lebih baik saya hanya ngambil misalkan 10% selebihnya udah buat masyarakat segala macam itu kan tergantung orangnya atau bahkan ada yang sebaliknya hanya 2% buat masyarakat sisanya buat sendiri tergantung orangnya sih saya nggak bisa maksa juga gitu nggak bisa apa menyamaratakan itu Ibu Dela semoga sudah terjawab ya Pak Anirwan Prof, saya seorang dosen di satu perguruan tinggi swasta, alhamdulillah sudah S3 dengan jabatan asisten ahli. Saya rencana mencari jabatan dari AA ke LK, dan saat ini sudah memiliki 2 jurnal Sinta 2 selaku penulis pertama, dan 1 Scopus selaku penulis keempat. Mohon ini tanya, Prof, apakah memungkinkan saya loncat jabatan dengan karir ilmiah yang saya miliki? Mohon arahan. Nah, karena di tema di awal tadi Profesor Top, makanya tadi saya sampaikan adalah profesornya. Sebenarnya saya itu tabel, Pak siapa nih? Pak Anirwan. Sebenarnya itu saya itu punya tabel, ya, punya tabel syarat-syarat apa saja, misalkan untuk menjadi seorang lektor kepala, untuk menjadi seorang apa namanya profesor, ya itu ada apa namanya sebentar saya buka file saya sampai bikin tabel karena kan saya asesor ya saya nggak mau ribet ya tabel syarat khusus ya sampai namanya tabel syarat khusus ya lektor kepala ini saya boleh saya share ya Pak Ghazali ya Silakan, Prof. tabel syarat khusus yang versi lengkap kok tadi kan tabel syarat khusus apa namanya untuk profesor aja tadi ini adalah tabel syarat khusus untuk versi lengkap. Versi lengkap dalam artian KLK ya. Kalau lektor kan setelah doktor dapat lektor ya. Nah, saya buka PDF dulu. Oke, ini sudah kebuka. Saya share screen. Nah, Pak, siapa tadi Pak Nirwan sudah kebaca Pak ya, Bapak Ibu sekalian, sudah kelihatan ya. Oke. Nah, ini Bapak posisi adalah dari apa tadi? Posisi Bapak dari AA ya, dari AA ke lektor, benar kan? Nah, apa yang diminta dari AA ke lektor kepala, mohon maaf.
dari AA ke lektor kepala. Bapak yang diminta yang pertama adalah ya ini dari AA ke LK. Ini reguler. Nah, ini yang ini dari AA ke LK. Yang pertama ini Bapak yang saya mau tanya dulu, masa kerja Bapak apakah 8 tahun lebih atau 8 tahun kurang? Satu. Yang kedua, Bapak sudah S3, sudah memenuhi. Bapak sekarang berarti posisi A150 mau ke LK, anggaplah kayak saya dulu LK 550 ya. Sehingga Bapak di sini harus mempunyai karya ilmiah sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Ya. Terus di sini jika tahun tidak terpenuhi maka usulan dialihkan ke secara reguler. Itu artinya apa? Ke lektor terkepala. Syaratnya ada dua Bapak, dari AA ke LK. Ada 2 jurnal yang pasti bukan publikasi dari hasil disertasi. Yang pertama adalah Bapak harus mempunyai jurnal internasional bereputasi dan Scopus SJR di atas 0,5, itu setara dengan Q2. Satu jurnal internasional bereputasi dan Scopus dengan SJR di atas 0,5, itu secara dengan Q1. Ya, jadi kalau tadi siapa tadi yang nanya, syaratnya adalah Bapak wajib punya 1 Q1 dan 1 Q2. Kalau Bapak belum sudah punya itu artinya sudah 50% Bapak lolos ke LK. Kalau saya sebagai asesor itu penilaian saya pertama tuh. Ya. Penilaian saya pertama itu Bapak harus punya 1 Q1, Bapak punya dan 1 Q2. Itu sudah 50%. Artinya saya sebagai asesor, saya akan pindah nge-review di bidang A, C, dan D. Karena bidang B sudah lolos. Ya. Terus, itu kriteria jurnal ilmiahnya di standar ya. Maksudnya, dia jurnal internasional bereputasi dari 4 negara, publikasinya dari dalam 2 negara, dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang jurnal verifikasi oleh Dikti sebelum tahun 2017, sedangkan untuk yang verifikasi oleh Ristek Dikti itu Sintas 2 2018. Nah, ini yang seringkali jadi kendala lagi, Pak. Siapa tadi Pak Nelwan ya. Dosen muda, saya pun dosen muda hitungannya walaupun saya profesor ya. Dosen muda itu identiknya meluluskan sedikit alumni. Benar ya? Padahal yang diminta manakala Bapak dari AA ke LK itu meluluskan 10 master sebagai pembimbing 1. Ini kan PR ya? Ini kan PR kan? 10 master sebagai pembimbing 1. Kalau saya sendiri sekarang sudah meluluskan 40-an ya, karena sudah membimbing 8 tahun ya, wajar ya. Tapi kalau yang dosen yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun bimbing kan belum tentu bisa meluluskan 10 master. Nanti saya share ke Pak ke Pak Ghazali deh ini deh. Ini ya. Ini syaratnya Pak. Kalau tadi Bapak tadi ini dari lektor ya, dari lektor ke ini. Intinya yang ini yang loncat dari A ke LK. Nah, Bapak tadi punyanya apa? Apakah sudah memenuhi ini? Kalau sudah, bidang B lolos. Kalau belum, bidang B sebaiknya dilengkapi dulu. Karena itu yang pertama dinilai, Pak. Bapak nanti sayang bidang A, bidang C, bidang D banyak, tapi bidang B-nya nggak ada, sayang. Itu Q1. Ya kan ini kan ya. Asumsinya adalah AA ke LK. Jadi Bapak tadi meloncat jabatan memiliki 2 Sinta 2 dan 1 Scopus.
Sementara yang diminta oleh kementerian itu adalah 1Q1 dan 1Q2. Ada tidak? Bapak sendiri yang jawab. Ya, kalau mau loncat. Tapi kalau Bapak mau bertingkat, bertahap, berlanjut, lektor dulu, baru LK, ya pasti lolos itu udah zaman saya dulu. Makanya walaupun saya cepat jadi profesor, saya setiap tingkatan saya lewatin dulu. TP, AA, lektor, LK, GB. Saya 2009 saya TP. Ya, 2009 saya jadi dosen TP. 2011 saya AA, dosen ahli. 2009 itu Agustus, 2011 itu Juni, 2014 Mei itu saya lektor, 2019 September itu saya lektor kepala, Agustus 2023 saya profesor. Itu paling gampang. Bertingkat bertahap berlanjut. Kalau mau loncat silahkan aja, tapi syaratnya kayak tadi Pak Nirwan. Ya, kalau itu nggak dipenuhi, saya sebagai asesor nggak akan saya lolosin, Pak. Kalau dilolosin, asesornya salahin sama kementerian. Ya, disalahkan oleh kementerian, oleh Dikti disalahkan dia tabelnya itu. Ya, saya nggak tahu Bapak dari kampus mana, ngajarnya apa. Itu berlaku umum, Pak. Berlaku umum, karena itu adalah syarat dari dari Kementerian Diputristek sekarang namanya ya. Kemendikbudristek itu syaratnya. Apakah ada rekamannya, Pak Astadi, Pak Arso, nanti dijawab oleh Pak Ghazali. Ibu atau Bapak Jasmansyah, silahkan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off-cam sedang lagi di luar nih Prof. Pertama, terima kasih ilmunya. Selamat dan luar biasa. Prof masih muda tapi sudah full profesor. Saya sekarang ya profesionalnya lektor Pak. Tapi memang status saya sebetulnya bukan dosen tetap NIDN. Saya ini dosen tetap NIDK. Dosen tetap NIDK di salah satu perguruan tinggi swasta. Jadi yang saya mau tanyakan ke Prof, kalau misalnya saya kan sudah lektor kepala 300 lah sekarang itu posisinya. Saya pengen naik ke lektor kepala. Apakah betul Prof kalau ke lektor kepala itu selain dokumen-dokumen pendukung tadi, itu kalau ke lektor kepala dari lektor ke lektor kepala minimum 400, apakah harus Scopus gitu ya? Atau cukup dengan Sinta 2 sebagai syarat? Yang kedua, ada syarat lain yang saya pernah dengar tapi saya cari dokumennya belum ketemu, bahwa kalau mau ke lektor kepala, kebetulan saya sudah dokter Prof. Jadi ijazah saya sudah dokter. Kalau mau ke lektor kepala, betulkah kalau kita itu harus punya sertifikat pendidik atau sertifikat dosen? Itu syarat wajib itu katanya. Kalaupun karyanya banyak, tapi kalau nggak punya serdos, belum bisa serdos ya nggak akan bisa disertifikat, nggak akan bisa naik pangkat ke lektor kepala gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. LKGB wajib bersertifikasi pendidik. Wajib. Ya. Terus kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Jasmansyah, ini yang pertanyaan sebelumnya. Tadi saya lengkap karena belum ditanyakan oleh pertanyaan sebelumnya. Nah, ini adalah syarat pada saat Bapak mau dari lektor ke lektor kepala. Ya. Dari lektor ke lektor kepala. Pertanyaan pertama Bapak, ya. Saya udah prediksikan Pak Ghazali. Ini pertanyaan nggak akan jauh-jauh dari sini pasti. Pas begitu Pak Ghazali kemarin ngasih tema beberapa hari lalu, pasti nggak akan jauh dari sini. Karena semua orang yang pendidik pasti pendidik profesor. Karena profesor itu daging. Ya kalau buat 3 sampai 6 bulan satu kendaraan ada 4 dapatlah profesor ya pasti ya. Gitu. Nah di sini Bapak pertanyaan adalah
masa kerja Bapak di atas 8 tahun atau kurang dari 8 tahun. Kalau Bapak lebih dari 8 tahun, ya, Bapak S2 atau S3. Kalau S2, ya, kalau S2 Bapak wajib yang namanya Sinta 2, ya, S3. Ini anomali Bapak Ibu ya. Kalau mau ke LK, ya, kalau mau ke LK S2 wajib jurnal Scopus. S3 wajib jurnal Sinta 2. Itu yang dipegang. Itu di atas 8 tahun. Nah, kalau Bapak di bawah 8 tahun itu relatif lebih rumit lagi. Rumitnya apa? S2 dan S3 sama-sama diminta jurnal internasional dan Scopus, berarti ini kalau SJR di atas 0,15 kurang lebih dia Q3. Tapi juga dia minta ujung-ujungnya kalau yang S3 Pak Sesmansyah, pasti kalau saya asesor kan udah lama ya. Pasti akan diminta apa? Akan diminta jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Kalau yang S3 mau ke LK, itu udah pasti diminta. Ya, itu pasti diminta. Tapi untuk yang masih S2 mau ke LK, justru akan diminta Scopus. Itu. Dan syaratnya sama. Syarat khususnya, ya, syarat khusus tambahan sebisa mungkin sudah meluluskan 40 S1 atau 10 S2. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu dilihat, asal publikasinya sudah memenuhi tadi. Itu. Ya, asal itu publikasi sudah memenuhi. Karena apa? Itu yang akan dilihat sekali oleh asesor seperti kami. Publikasi. Itulah kadang yang jujur aja seringkali membuat celah-celah untuk orang, saya mau LK, saya mau GB, saya mau doktor, sehingga tidak sedikit orang yang dalam tanda kutip shortcut, akhirnya ketuk-tekuk sendiri, ya, padahal pada prinsipnya kan kita harusnya menikmatin setiap proses yang ada, ya. Itu Pak Jasmansyah. Bapak doktor. Nyambung dikit, Prof. Kalau NIDK itu kan sebetulnya kan saya ASN ya, ASN kebetulan ASN-nya di lembaga lain gitu kan, itu aturannya boleh NIDK. Adakah peluang saya untuk bisa sertifikasi? Sementara kalau SN itu kan katanya kalau SN non dosen tidak boleh menerima tunjangan sertifikasi dosen. Tapi adakah aturan sekarang, Prof, bahwa boleh walaupun misalnya ASN di kementerian lain misalnya yang bukan dosen, kemudian dia statusnya IDK dan itu ada aturannya, adakah jalur untuk saya bisa sertifikasi dosen walaupun mungkin sifatnya non tunjangan, artinya tidak ada gaji tunjangan, tapi bisakah saya ikut sertifikasi untuk memenuhi syaratan untuk bisa LK? Gitu, Bisa. Prof. Bisa, itu yang membedakan dosen NIDN sama dosen NIDK. Dosen NIDN, dia sertifikasi pendidik, dapat sertifikatnya, dapat tunjangannya. Tapi kalau yang namanya NIDK, dapat sertifikatnya sehingga beliau, Bapak Ibu, bisa LKGB, tapi tunjangannya sudah tidak dibayarkan oleh Kementerian Pendidikan. Kenapa? Karena Bapak sudah dapat tunjangan dari Kementerian Bapak beraktivitas sehari-hari. Bisa, Pak. Banyak kayak gitu, Pak. Banyak, ya, untuk lebih lanjutnya mungkin bagaimana mendapat sertifikasi pendidik sebagai seorang ASN. Nah, itu memang ada, jalurnya juga ada. Ya, betul sekali Pak Jarmansyah. Tunjangan sertifikasi tidak dibayar oleh Kementerian Pendidikan. Dan itu sangat beralasan, karena apa? Bapak sudah menerima tunjangan dari Kementerian Bapak sendiri. Itu, tapi itu adalah syarat Bapak nanti untuk rektor kepala dan profesor.
Gitu Pak Baik, Mansyah. siap. Jadi saya punya harapan besar nih, Prof. Kan tadinya sempat pesimis, aduh nggak akan bisa. Usia saya masih 47, Prof. Ada peluang gitu ya untuk mengejar profesor ketika dan sekarang memang sedang berproses untuk itu. Karya buku sudah mulai saya beberapa kali terbit, tinggal menunggu sekarang ACC untuk terbit di eh, jurnal. Kalau Sinta 2 sudah ada, tinggal jurnalis Kopu juga sedang menunggu. Nah itu tadi syarat wajib itu yang saya belum punya karena sampai sekarang sister saya belum eligible untuk dipanggil atau diprogramkan untuk sertifikasi. Terima kasih Prof, informasinya sangat lengkap. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ya, kuotanya tidak sebanyak kalau Bapak sebagai full sebagai apa namanya NIDN ya Pak. Tapi ada kuotanya tidak sebanyak kalau yang Bapak NIDN, tapi ada. Dan beberapa sudah saya coaching bisa, Pak. Bisa saya coaching bisa gitu. Terima kasih Berikutnya Prof. ya, sama-sama Pak. Berikutnya Bapak apa Ibu Arlis Dewi? Silahkan. Ya, terima kasih Prof dengan Ibu Arlis. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Saya kebetulan sudah S3, ya kan ya, sudah S3 di 3 tahun yang lalu dan saya juga sudah lektor 300 Prof. Nah, yang mau saya tanyakan untuk persiapan dari saya yang 300 ini untuk bisa ke lektor kepala, ya kan ya, tapi saya ini Serdos lagi baru eligible, Prof. Jadi Serdos baru eligible, baru mau proses ujiannya. Nah, apa yang perlu saya lakukan supaya bisa mempercepat lektor kepala saya, Prof? Terima kasih pencerahannya, Prof. Baik, terima kasih Ibu Arlis Dewi. Ibu Arlis Dewi semangat. Ini one step ahead dari Pak Jasmansyah. Pak Jasmansyah tadi masih menunggu kuota sertifikasi pendidik untuk ASN. Kalau Bu Arlis sekarang posisi sudah eligible dan sudah S3, sudah proses sertifikasi. Untuk mempercepat, yang paling penting Ibu sambil menunggu Ibu sertifikasinya itu selesai, Ibu segeralah publikasi di Sinta 2, Bu. Apapun itu, karena Ibu doktor. Ibu doktor, Ibu pada saat mau jadi dokter kepala, saya sebagai asesor, itu yang pertama saya lihat, Bu. Saya nggak akan lihat Ibu mau lulus 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lalu, 20 tahun ini saya akan lihat, Bu. Kalau Ibu S3 mau LK tidak punya Sinta 2. Singkat ya Bu, tapi itu nyata Bu, karena saya pengalaman sebagai asesor Bu. Gitu Bu. Jadi kalau Ibu sambil nunggu sertifikasi pendidik ini berjalan lolos dapat sertifikat, Ibu segeralah publikasi di Sinta 2. Apapun itu, mau yang terutama harus linear dengan bidangnya Ibu ya. Misalkan di manajemen ya harus publikasi Sinta 2 manajemen. Misalkan Ibu ilmu komunikasi atau ilmu politik ya segeralah Sinta 2 ilmu komunikasi itu ilmu politik, jangan bidang lain. Gitu Bu. Ya, untuk mempercepat. Kalau Ibu nanti insya Allah sekarang masih di awal tahun nanti berproses ikut termin 1, mudah-mudahan Mei April Mei udah lulus Serdos, udah lulus sertifikasi pendidik April Mei, dan Ibu nanti bisa publikasi paling tidak di ya sekarang masih ini setengah tahun ke depan Juli Agustus ya Ibu sudah sertifikasi di Mei misalkan, Sinta 2 Ibu terbit di Juli misalkan, itu dipenuhi Bu, Juli Ibu mengajukan, mohon izin, Ibu dari PTN atau dari PTS? PTS, Prof. PTS. PTS berarti pengalaman saya dulu waktu saya ngurus rektor kepala, saya mengajukan Maret, SK saya September. Pengalaman ya, saya sama-sama PTS ya. Saya mengajukan Maret, saya rektor kepala September tanpa revisi. Itu posisi tanpa revisi ya. Gitu. Kalau LK itu biasanya cepat kok, Bapak Ibu bisa tanya ke teman-teman yang di kampusnya, LK itu cepat.
apalagi saat 2024 ini 6 bulan, 4 bulan udah pada keluar. GB yang aneh-aneh Mas Ian. Kalau PTN iya, kalau PTN ada yang mengajukan di Maret atau Februari kemarin, bareng dengan saya Agustus sudah Prof, ada beberapa. PTN iya, saya akuin itu iya. Jadi kalau PTS ada, cuma misalkan seperti beberapa kolega saya yang kemarin Prof bareng dengan saya 850, dia dari lektor Bapak Ibu 200. Tapi pas dilihat dia sudah lulus doktor, sudah tahun 2006, ada sekian tahun, publikasinya pun banyak, itu ada, ya. Itu jadi untuk shortcutnya Ibu Arlis, sambil Ibu mempersiapkan sertifikasi pendidik, Ibu siapkan Sinta 2. Tentu saja kalau yang Scopus segala macam, Ibu seorang dokter pasti punya. Itu kelemahan. Saya dulu juga gitu Bapak Ibu. Kelemahan saya, karena saya udah dokter nih, 2016 kan saya dokter ya. Saya udah nggak main lagi dong di apa namanya, nggak main lagi dong di jurnal nasional terakreditasi. Saya dulu gitu, jujur aja saya ngalamin seperti itu juga. Karena saat saya dulu lulus dokter 2016, hampir tidak ada yang ngarahin. Ternyata LK itu dibutuhkan ada Sinta 2. Pada saat saya baru tahu di 2018, saya baru tahu itu, ternyata Sinta 2 itu diminta. Akhirnya saya baru buat. Disitulah saya makanya, hitungannya saya juga lebih banyak dapat alas ya. 14 tahun dari pertama kali sebagai TMM di dosen sampai dengan 2023 sebagai profesor 14 tahun, itu kan saya dapat alas. Saya nggak tahu apa itu dosen, saya nggak tahu apa itu CFA, saya nggak tahu apa itu serdos, saya nggak tahu apa itu publikasi, saya nggak tahu dulu. Jujur saya nggak tahu. Ngalir aja, ngalir, ketemu sana, betul sini, betul sana, betul sini, ketemulah itu. Itu Bu. Jadi paralel Bu, memang tidak ringan Bu. Kalau mau jadi profesor itu tidak mudah. Tidak mudah. Dari profesor itu memang tidak mudah. Banyak yang berdarah-darah itu yang benar. Saya pengalaman dari, bukan kata orang, saya sendiri ngalamin gitu loh. Bagaimana menjadi profesor 40 tahun itu, wah luar biasa itunya. Apa namanya, dibenturkan dengan keadaan itu luar biasa itu. Ya, Ibu Arlis ya. Prof, mohon satu lagi, kalau misalnya saya ikut Scopus dengan teman-teman yang lain, saya bukan penulis pertama, apakah bisa masuk kriteria? Ibu S3, Ibu mau LK, yang dicek adalah Sinta 2. Oh, bukan Scopus ya, Prof? Bukan, Sinta 2. Oh, Sinta 2 ya. Sinta 2. Kalau Scopus, Ibu istilahnya mau bareng teman-teman, silahkan, karena itu tidak sebagai syarat khusus. Baik, Prof. Ya, ini saya berdasarkan pengalaman aja ya, bukan by book ya. Kalau seringkali di Indonesia ini apa yang di buku, apa yang di pengalaman beda, Pak Ibu. Baik. Beda bedanya pun beda jauh gitu ya. Ya, berarti kalau begitu saya harus bisa jadi editor sehingga saya bisa sering masukin ke Sinta 2. Karena saya editor di Sinta 2. Ya silahkan aja, nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Karena itu nanti akan pertama dilihat oleh asesor, Bu. Asesor kami, saya, tidak akan pernah lihat bidang A, bidang C, bidang B, dan lain-lain selama bidang B-nya nggak lolos. Ya kan saya lihat. Tapi begitu bidang B, begitu publikasi lolos, saya tertarik dong. Oh ya, ini ternyata bidang A-nya misalkan mengajukan GB 850, ternyata bidang A-nya kurang. Nah, biasanya saya suruh milih mau menambahkan nunggu sekian waktu atau ngambil dulu. Ya, jadi kalau LK ke GB jarang. Biasanya LK ke LK 550 ke LK 700, saya dulu gitu juga. Saya pada saat saya tahun 2018-19, saya sempat ditanya, ini mau menambahkan artikel untuk LK 700 atau terbit LK 550, pilih mana? Kok zaman segitu saya nggak mau ribet, nambahin belum tentu dapat kan? Ya nambahin kan belum tentu dapat. Yang lain belum dapat, akhirnya udah saya ambil dulu 550. Pengalaman sekarang pun sama. Saya dari LK 550
Misalkan pada saat saya Bapak Ibu ini apa namanya Profesor Tok ya. Saya itu posisi LK 550, saya menambahkan 700 kum. Ini berapa? 1.200 sekian kum. Saya ajuin. Saya ajukan ke kementerian. 1.200 sekian kum. Harapan di awal saya, pada saat saya submit, saya dapat full profesor 1.050 dong. 1.200 saya ajuin. Ya kan? Ternyata saya berjalannya waktu, saya dapatnya berapa? SK saya ditandatangani oleh Menteri Pendidikan itu 922. Kan akhirnya kan saya nggak bisa milih kan. Saya mau 1.050 nggak tahu kapan. Saya 850 udah profesor. Nah, karena saya sudah 850 di Agustus 2023, saya optimis di akhir 2025 atau awal 2026 saya udah full profesor 1.050. Lebih terkejar kan dibandingkan saya posisi masih LK. Logis Bapak Ibu ya? Ya, logis Prof. Jadi setahap demi setahap. Betul. Betul. Daripada posisi saya masih LK 550 saat itu. Saya mau menambahkan kum 1.050 karena saya hanya kurang 100, SK saya 922, hanya kurang 128, hanya 128. Tapi kapan? Ya mendingan saya profesor dulu, saya dikukuhkan sebagai profesor, saya terima SK profesor, SK menteri. Insya Allah begitu saya terima SK, tadi pertanyaan dari Bu siapa tadi, saya langsung dari institusi saya dapat tunjangan kehormatan. Per awal tahun per Januari saya dapat tunjangan kehormatan dari negara. Itu enaknya profesor. Tunjangan kehormatan dapat dari institusi, tunjangan kehormatan dapat dari negara. Dibandingkan saya nunggu kapan, belum tentu dapat. Kan gitu. Ya. Ibu Alis udah kejawab ya. Ya, terima kasih Prof atas pencerahannya. Sama-sama Ibu. Ini Ibu Dela. Prof, kalau saya sekarang LK 550, menurut Prof baiknya langsung GB atau LK 700? Masa jabatan saya kurang. Lah ini kan sama kayak saya ini, Bu Dela. Sama kayak saya 2021 ini. Pertanyaannya gini Bu Dela. Ibu Dela masa kerja sama-sama kurang dari 20 tahun, sama kayak saya dulu 2021. Ibu Dela posisi LK 550 sama juga seperti saya tahun 2021, 3 tahun lalu, sama. Pertanyaannya gini Bu, barusan saya sampaikan, barusan tadi saya mingkem, saya LK 550, saya menambahkan kum 700. Artinya, kum yang saya sampaikan ke kementerian itu adalah 1.200. SK profesor saya yang saya terima 922. Pertanyaan saya ini saya kembalikan kepada Ibu Dela. Ibu sekarang sudah punya kum berapa? Terutama untuk B, syukur-syukur A dan C. Kalau Ibu sudah punya paling tidak total kum, ya, total kum kalau pengalaman saya 1.200 sampai 922, Ibu punya kum paling tidak 600, ya, Ibu punya kum 600, bisa mengajukan GB. Tapi kalau Ibu kumnya masih pas-pasan, masih 500, masih 400 bahkan, mendingan ke LK dulu. Ya, ya itu yang tahu Ibu. Saya nggak tahu detailnya berapa itu. Karena secara psikologis asesor juga akan berpengaruh ya. Itu akan berpengaruh pada saat orang dari LK ke GB itu lebih mending lah. Kalau tadi sebelumnya kan dari elektoral dari AA ke LK kan loncat ya. Itu. Jadi yang tahu ini jawabannya Ibu sendiri, Bu. Ibu punya kum berapa? Kan bisa dihitung tuh. Apalagi Ibu, mohon maaf Bu Dela, ini posisi di PTS, PTN atau PTS di wilayah mana? Kalau wilayah 3 itu kan ada Sijali, itu kan bisa simulasi itu. Nah, atau beberapa perguruan tinggi udah punya simulasinya tuh. Saya kan bisa kelihatan tuh. Kumnya berapa? Itu. Kalau kumnya cukup, ya silahkan ke GB. Tapi kalau sekiranya kumnya belum yakin, ya mendingan mendingan ke
ke LK. Ya, saya nggak bisa paksa, Bu. Nanti kalau seandainya saya sampaikan, Ibu ke GB, terus nggak keluar-keluar SK-nya. Ini gara-gara Prof nih kemarin ada Profesor Tok mau ke GB, saya suruh ke GB, malah nggak GB-GB. Nah, saya salah. Ya kan? Tapi kalau seandainya saya sampaikan seperti ini, ya pilihan di Ibu. Ibu sudah seorang dokter, ibu sudah seorang ngetor kepala, ya pada akhirnya Ibu mau pilih yang mana, ya silahkan. Jadi kalau seandainya Ibu ternyata kumnya cukup, ya bisa langsung ke profesor. Itu Bu, ya. Ini kalau saya nggak bisa paksa juga, silahkan Ibu hitung, Ibu apa namanya, bisa estimasikan sendiri, Ibu lebih yakin ke yang mana, ya. Ntar kalau misalkan saya, Ibu KLK dulu aja, hukumnya cukup, ya saya salah dong, menahan-nahan orang mau jadi profesor, ya kan? Kalau ternyata Ibu langsung GB aja sama kayak saya, terus nggak GB-GB, saya juga kurang tepat dong. Ini gara-gara Prof nih kemarin, gara-gara seharusnya bisa bertahap 2 tahun 4 tahun dari LK 550 bisa Prof, atau 6 tahun paling lama. Ini gara-gara nunggu Prof langsung jadi 10 tahun nggak Prof. Nah, itu berstrategi lah Bu. Udah S3 LK itu udah setengah matang lah, udah paham setengah dari pendidikan lah. Ya, itu Bu. Ibu Aris, ada yang ditanyakan lagi Bu? Silahkan Bu. Raise hand. Sepertinya kepencet. Pak Nirwan. Apakah jurnal yang terbit selama studi di luar negeri dari jurnal disertasi dapat dipakai untuk kenaikan jabatan fungsional? Syarat tambahan bisa Pak Nirwan, syarat khusus tidak bisa. Yang namanya syarat khusus itu adalah publikasi yang tidak merupakan luaran daripada disertasi. Ya, yang namanya syarat khusus, misalkan Pak Nirwan mau apa namanya ke GB, berarti kan harus Q1. Kalau mau ke, ini asumsi saya dokter ya, asumsi saya Bapak Nirwan ada dokter, mau ke GB adalah Q1, Bapak mau ke LK adalah Sinta 2, itu yang sama sekali tidak merupakan terusan daripada disertasi, bukan dari disertasi. Itu bisa syarat khusus. Tapi bila berkaitan dengan disertasi, itu adalah syarat tambahan, boleh nambah kum. Itu Pak Nirwan. Ibu Dela, apakah usia dosen juga mempengaruhi kenaikan GB? Karena saya sekarang usia 35 tahun di PTS wilayah 5. Usia untuk GB pengalaman saya nggak terlalu diperhatikan, Bu Dela. Ya, saya kenapa makanya bidangnya apa dulu nih? Kalau bidangnya Ibu sosial humaniora itu udah ada beberapa yang GB profesor 30-an. Karena bidang saya itu eksakta, Bu. Bidang saya teknik elektro, itu yang belum ada. Ya, tergantung bidangnya. Karena kalau tergantung bidang ilmunya apa. Tergantung bidang ilmunya apa, bidang saya teknik. Nah, kalau tekniknya apa dulu? Itu sekarang posisi udah LK550. Sekarang posisi udah LK550 ya. Nah, udah 550. Kapan? Wilayah 5 itu berarti Jogja ya. Bulan ini. Ini posisi Ibu ini sama kurang lebih sama dengan saya dulu nih. Umur 35 tahun, LK550. Berarti kan udah posisi udah serdos kan, posisi ini kan udah serdos. Saya posisi ini tuh di 2018, 2019. Sama persis berarti posisi saya dengan saya dulu. Nah, posisi sama persis dengan saya dulu ini. Posisi 35 tahun, LK 550 persis dengan saya dulu. Iya, persis sama dengan saya dulu. Umur 35 tahun, LK 550 persis dengan saya dulu. Nah, itu sekarang Ibu tinggal bertriki aja, Bu. Tinggal triki aja, mau banyak-banyakan sehingga bisa Prof segera
seperti saya kemarin 40 tahun persis, atau Ibu agak sedikit santai sehingga LK700 dulu baru Prof. Itu terserah dengan Ibu sendiri. Ya. Kalau saya dulu memang saya karena apa namanya daripada tanggung-tanggung itu pun saya kan akhirnya kan nyangkutnya bukan ke 1050 kan. Ya, betul. Q1 spesifik di bidangnya. SJR di atas 0,5. Dan tidak hanya Q1 aja, yang sering kali kejadian adalah dosen-dosen yang semangat seperti Bu Dela ini, nanti adalah kendala pada akumulasi kum. Saya sampaikan di awal ya. Ibu fokus dengan Q1 SJR 0,5, nanti biasanya akan kesangkut di akumulasi kum. Nah, hati-hati di situ. Jangan waktu habis, tenaga habis, effort habis hanya untuk Q1. Ya, pada akhirnya nanti tidak nyampe dengan kum yang disyaratkan. Ya, pengalaman saya aja, saya memasukkan 1.200, dapatnya 900 loh. Ya, baik. Lanjutkan dengan Ibu Indira Widuri. Mohon info, kalau potensi PTN yang meluluskan D3 saat syarat membimbing TA berapa dari jumlah Pak Indira, Bu Indira. Pembimbingan itu pada akhirnya asesor seperti kami tidak terlalu memperhatikan, Bu. Tidak terlalu memperhatikan. Yang kami perhatikan adalah apa bidang B. Ya. Bidang B. Oh ya, tadi ada yang lupa. Bu Dela. Bu Dela harus segera ngejar-ngejar hibah penelitian dalam dan luar negeri. Kalau tanpa itu nggak akan dilihat juga. Ya. Ngejar-ngejar hibah penelitian yang diakui kementerian. Kalau paling gampang, Ibu ngajuin aja kayak PDUPT, PTUPT, kayak gitu-gitu. Ya itu yang paling gampang. Masuk lagi ke Bu Indira. Nah, Bu Indira membimbing TA berapa jumlah mahasiswa itu sebenarnya sebagai pertimbangan manakala bidang B sudah dipenuhi, ya itu akan dipertimbangkan meluluskan sekian segala macam tadi itu manakala bidang B sudah dipenuhi. Itu kalau bidang B sudah dipenuhi, nanti insya Allah bidang-bidang lainnya akan bisa menyesuaikan juga, ya. Makanya sebenarnya kalau jadi profesor itu kan sebenarnya gini loh. Lebih sebagai tiket sih ya saya rasa ya, tiket untuk kita bisa lebih memberikan manfaat secara lebih luas kepada masyarakat. Itu bukan tujuan akhir ya, saya bilang juga ke Bu Dela ya. Kalau satu saat nanti jadi profesor itu jangan jadikan tujuan ya Bu ya. Profesor adalah tiket. Profesor adalah wahana, sarana untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, bukan tujuan akhir daripada seorang untuk hidup, untuk sebagai pendidik. Tujuan kan seringkali kita dengar ya, wah selamat, pas saya juga bukan dengar, cuma sering pada saat saya profesor, selamat ya akhirnya sampai dengan karir puncak karir dosen. Saya alhamdulillah, amin gitu aja. Padahal itu bukan tujuan saya, itu benar-benar tiket aja gitu loh. Ya, kembali ke Ibu Indira membimbing TA, ya jalanin aja Bu, jalanin nggak terlalu difokuskan, diforsirkan ya, karena kan kalau namanya membimbing TA itu kan tidak kita sendiri kan ya, bergantung dari jurusannya, bergantung dari mahasiswanya, bergantung dari berapa banyak dosen. Makanya kalau saya selalu mengakses, saya nggak terlalu ini. Ya nggak bisa dong. Misalkan mahasiswanya ada satu angkatan, anggaplah bidang saya kan nggak terlalu banyak ya, satu angkatan misalkan 50 misalkan. Dosennya yang eligible untuk bimbing, misalkan satu angkatan itu misalkan 15. Kan cuma 1/3, mau sampai kapan dapat tadi 80 bimbingan segala macam, kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi yang lebih
yang lebih apa namanya, yang lebih ke 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 syarat-syarat khusus tadi itu, ya itu syarat khusus. Ya itu mungkin 2 jam kita ketemu, Bapak Ibu. Saya rasa nanti untuk selebihnya bisa ditanyakan ke Pak Ghazali bagaimana komunikasi lagi dengan saya. Intinya adalah sebagai penutup, ini jam 11:04, saya menjadikan profesor bukan tujuan dari hidup saya, tapi profesor adalah tiket saya untuk bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga manakala Bapak Ibu siapapun itu mau menjadi profesor, mau menjadi tenaga ahli, mau menjadi mau menjadi tenaga pakar, dan itu butuh diskusi dengan saya, insya Allah saya siap untuk bisa mendampingi Bapak Ibu, mengcoaching Bapak Ibu. Ya mohon maaf nih di sini mungkin juga Bapak Ibu banyak yang jauh lebih senior dari saya. Ya, saya sering kali kejadian saya bimbing S3, yang saya bimbing seusia bapak saya. Ya, tapi kita profesional aja ya, profesional aja. Jadi Bapak lagi studi S3, ya Bapak sebagai mahasiswa S3, Bapak sebagai lagi studi lanjut S3. Saya pun juga menempatkan diri, walaupun saya seusia anak-anak beliau, menempatkan diri saya sebagai seorang profesor yang harus profesional aja, yang profesional, yang objektif. Apa yang saya nilai adalah apa yang dihasilkan oleh mahasiswa S3 kah, mahasiswa S2 kah, dosen-dosen muda yang mau ke lektor, mau ke lektor kepala, teman-teman yang mau ke profesor. Objektif aja kalau saya berusaha ya. Saya berusaha objektif aja karena saya untuk mengakses juga sampai dengan JFA sampai semua tingkatan, terus penelitian untuk di DTPM saya juga mereview, jadi kan tahu salah-salahnya ya. Itu. Demikian mungkin waktu saya kembalikan ke Pak Ghazali. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. 2 jam ini kita bersua. Ini kalau bahas kayak ginian, Bapak Ibu apalagi yang seperti Mbak Dela mau jadi profesor, 2 minggu 3 minggu nggak kelar kita diskusi Mbak Dela ya. Karena nanti pas ini saya yakin yang ketemu adalah bukan ketemu solusi, ketemu masalah Mbak Dela. Dengan Mbak Dela sekarang posisi 35 kayak saya dulu, mau profesor segera, yang ada setelah ini yang ada bukan tercerahkan secara serta-merta tercerahkan Mbak Dela. Yang ada adalah habis ini Mbak Dela siap-siap dengan masalah-masalah baru kalau menjadi profesor. Ya. Gitu. Jadi ini yang pengalaman saya seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan lebih lanjut nanti Mbak Dela bisa menghubungi Pak Ghazali bagaimana komunikasi dengan saya. Ini ada grupnya nggak Pak Ghazali ya? Izin Prof, nanti kami masukkan di grupnya ya. Boleh Ada ya. Ya Pak Ghazali, makasih juga ya Pak Ghazali bisa join juga Prof ya. Oke. Ya Pak Ghazali. Siap Ibu. Baik, waktu saya berikan ke Pak Ghazali, silahkan Pak Ghazali. Terima kasih Prof, ini luar biasa sekali ya. Benar kata Prof, ini nggak bisa nih laksanakan kegiatan Profesor Talk hanya dalam waktu 1 atau 2 jam ya. Pasti nanti akan banyak hal-hal yang harus dilalui ya. Tapi bagaimanapun ini sangat luar biasa ya. Saya kepikiran bahwa ini harus kita tularkan ya, dalam artian bukan hanya untuk kita saja, untuk generasi ke depan. Bagaimana misalnya prestasi Profesor Setio ini harus diduplikasi ini. Duplikasi mungkin untuk anak-anak yang dipersiapkan dari S1 Pak, bagusnya ya. Ya kalau misalnya sudah umur 40 kayak saya udah 40 nih gitu ya, mungkin nggak mungkin lagi. Profesornya mungkin umur 60. Tapi bagaimanapun kita harus support. Indonesia ini belum surplus profesor. Sangat-sangat kurang kalau dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura, apalagi dengan negara Eropa. Nah, jadi Profesor Adi ini hadir hanya memberikan sepercik harapan saja kepada yang akan menjadi profesor ke depannya. Makanya kita buat Profesor ID, Profesor Indonesia. Kita butuh lebih dari 250 Prof ya. 250.000 minimal itu udah ideal ya untuk di Indonesia ini. Dengan jumlah penduduk 300 hampir 400 juta ya kita ya. Jadi sangat sedikit sekali kalau profesor kita hanya 2.500 atau 6.000 orang.
Oke, insya Allah nanti sama-sama mungkin Profesor Adi mengambil apa namanya sedikit kuenya untuk men-share atau memotivasi generasi muda untuk menjadi profesor di usia muda. Ya kalau sudah senior kadang-kadang itu tadi udah senior, udah puncak nggak mau lagi berkreasi. Ini kalau Prof Setio ini masih 20-30 tahun ini masih bisa berkarya. Ditunggu karya-karya barunya Prof. Terima kasih Prof Tio dan juga teman-teman sekalian dan nanti saya masukkan Prof ya di grup kita agar bisa diskusi lebih intensif dengan para rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih, selamat berlibur semuanya. Saya Heri, Ya, Pak wassalamualaikum Ghazali. warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Terima kasih ya, Prof, warahmatullahi terima kasih. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Itu loh Pak, Waalaikumsalam. udah saya share di kolom chat ya materi saya hari ini. Terima kasih. Oke, oke. Ya, Prof. Iya, Prof. saya izin live ya. Assalamualaikum. Saya Prof. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam. Aduh. Pak Ghazali izin itu ya. Terima kasih Pak Ghazali, terima kasih Bapak Ibu, izin live. Ya, terima kasih juga. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Ya, mari-mari ya, Pak. Pamit dulu ya, Pak. Oke, Ya, terima kasih semuanya. Pak.